Lagi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Oke, Ijaklah boleh pacak dipakai, Nak. dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke, baik, Manca-Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan tentunya kalau kita punya kemampuan, punya potensi dalam diri, itu perlu untuk kita asah ya, supaya ini bisa berkembang yang pada akhirnya KG ini bisa menambah pundi-pundi pendapatan ya. Dan tentu untuk mengasah potensi dan juga bakat yang kita punya itu, kita harus punya tempat. Nah, minimal kayak sanggar ataupun juga kita membentuk perkumpulan dengan kawan-kawan dan juga di lingkungan kita. Dan dengan demikian akan semakin terasa kemampuan kita dan akan semakin bisa berkembang kayak itu namanya BC ya. Dan ada kaitannya juga dengan obrolan komunitas untuk di edisi kali ini Rabu tanggal 23 Juli 2025. Kita bakal berbincang bersama kawan-kawan dari Ideal Tian Management. Nah, ini juga sudah hadir di studio Perompat FM Palembang. Dan sebelumnya kami juga menyapa untuk Manca Bice yang saat ini monitor siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, ataupun juga yang pengen menyaksikan langsung tayangan kami, silakan untuk menyaksikan di channel YouTube Perompat Palembang. Baik, dan langsung baik kita bakal kenalan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini perjalanannya cukup jauh ya? Lumayan. Dari daerah mana nih? Dari Ogan Ilir Oh, dari OI. Di desa apa tuh mungkin? di Desa Ketiau, Kecamatan Lubuk Liat. Lubuk Liat. Jadi pendengar kita juga banyak di situ. Banyak. Mudah-mudahan nanti juga akan ada warganya juga ya yang ikutan berkomentar di sini. Dan yang pastinya Manca Bice, silakan untuk yang pengen ikutan bergabung berbincang bersama kami bertiga di sini ya di 0711351656. Ini kita bakal terima teleponnya, atau pengen WhatsApp juga boleh di 089778884884. Oke. Dan kita kenalan dulu. Ini yang pertama ada Bang Aidil Fitri. Selamat pagi. Tadi udah dijawab sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini sebagai pimpinan dari Ideal Tian Management. Benar. Luar biasa sekali. Dan juga didampingi ini ada Mbak Ana Relista. Iya. Ini sebagai talent ya. Iya. Untuk di Ideal Tian Management. Oke. Nah, kita pengen kenalan dulu mengenai Ideal Tian Management. Ini berdirinya sejak kapan? Dan juga inisiasi dari siapa untuk pendiriannya tuh? Untuk Ideal Tian Management ini berdiri di tahun 2015 dan untuk saat ini sudah hampir 10 tahun. Dan dimulai secara otodidak, artinya tidak punya rencana awal mula. Cuman karena memang kesempatan, karena berkarirnya di sama seperti Bu Ilham Oh gitu ya? di dunia announcer di radio. Jadi memang untuk mencoba ke ruang lingkup yang untuk yang di off air seperti MC awal mulanya. Dan baru di situ berkembang setelah MC, baru menawarkan diri untuk siapapun yang mau mengikuti misalkan ajang pencarian bakat, atau ada yang punya acara yang kepengen mengundang artis. Oke. Jadi menawarkan diri, dan dari situ baru muncullah satu persatu artis yang memang di request dari tuan rumah, dari Sohibul Hajat, dan juga acara-acara. Oke, baik. Jadi artinya di sini Ideal Tian Management ini selain akan menyediakan talent-talent kayak MC Benar. dan juga talent lainnya, termasuk juga menyediakan kayak menjadi promotor ya, Ya, untuk mengundang artis gitu. untuk artis. Oke, baik. Dan ini untuk penambahan Ideal Tian Management. Kenapa dikasih nama Ideal Tian Management ini? Ada alasan pasti ya. Benar. Kalau Ideal Tian Management sebenarnya kalau nama asli itu Aidil Fitri ya. Tapi diambil Tian Management karena memang di salah satu radio memang dikenal dengan sebutan Bung Tian. Oh, Bang Tian itu ya. Jadi sepertinya Tian itu menarik perhatian dan juga ada rezeki di nama tersebut. Oke. Jadi alangkah baiknya saya singkat nama saya Aidil, kemudian dari Tiannya saya ambil dari untuk panggilan radio, dan manajemen memang untuk menyeluruh. Jadi Aidil Tian Manajemen. Alhamdulillah dari situ baru
muncul pundi-pundi uang seperti pendapatan yang agak Oke. lumayan ya kan. Jadi memang sudah terbentuk dari 2010 saya memang komitmen alangkah baiknya untuk ke depan saya harus buat Ideal Talent Management. Oke, baik. Dan ini profesinya juga sebagai penyiar radio juga di situ ya? Betul, sampai saat ini. Oke, radio swasta di situ ya? Oke, baik. Dan ini pada saat berdirinya muncullah ada Mbak Ane Relista ini juga ya? Atau ada teman-teman lain juga di situ? Banyak sebenarnya. Aha, ada berapa anggota nih untuk saat ini? Kalau untuk saat ini, kalau untuk wilayah kita nih provinsi di Sumsel, aha. ada lebih kurang yang baru saya ikut sertakan itu ada 19 atau 20 penyanyi. Tapi selebihnya kebanyakan memang dari artis nasional. Dan Mbak Ana Relista ini sebenarnya walaupun belum bergabung bersama kami, Oh, belum bergabung. dulunya beliau ini sudah menjadi Tapi untuk saat ini sudah bergabung ya? sudah. Dan sebelum bergabung sama Ideal Talent Management memang beliau ini memang penyanyi senior Oh, itu. dan tinggalnya juga di Jakarta dan bergabung bersama artis-artis senior dan juga punya organisasi. Oke, jadi ini kesibukannya untuk saat ini stay-nya di OI atau di Jakarta tuh? Untuk Mbak Ana? Mbak Ana. Kalau saya stay-nya sekarang di Palembang. Di Palembang, bukan di OI ya? Bukan. Di Palembang, baik. Nah, Sebetulnya perjalanan karir saya itu waktu saya stay di Jakarta itu 2000 kurang lebih udah 16 tahun saya vakum. Jadi saya mulai aktif lagi itu sekitar 1 tahun lah diperbantukan untuk acara kampanye-kampanye. Nah mungkin Bung Aidilnya ngelihat dari medsos atau gimana ya Bung Aidil. Jadi dari sana berkenalan ya? berkenalan gitu. Akhirnya sampai sekarang terjalinlah kerjasama sama Bung Aidil. Oke, ini statusnya untuk di Ideal Talent Management sebagai apa tuh? Partner kah atau talent lepas? Termasuk dalam organisasinya begitu? Termasuk dalam organisasinya juga, partner kerja juga. Semua ya? Gabung. Luar biasa sekali. Ini kalau Mbak Ana basicnya penyanyi gitu? Penyanyi. Oke, lebih genrenya kemana tuh? Dangdut. Oke, boleh dong nanti di ujung perjumpaan kita nyanyi Boleh, dangdut di situ ya. Oke, nah ini mengenai ruang kreatif untuk bersama berkarya. Ideal Talent Management ini fokusnya memang lebih kepada pengelolaan manajemen dari kegiatannya gitu ya. Apakah juga ini di sini ada kayak kelas acting, kelas modeling atau kelas MC, public speaking dan lain sebagainya, ada nggak? Kalau untuk kelas private seperti mengajarkan adik-adik kita, anak-anak kita untuk menjadi seorang host itu saat ini sudah berjalan selama 3 tahun. Oke. Dan memang kalau untuk pembiayaan memang saya tidak memberatkan untuk yang mengikuti kan, karena memang di situ juga saat ini untuk wilayah Ogan Ilir memang banyak yang untuk terjun ke dunia entertain termasuk ke MC. Iya. Jadi lebih kurang kalau nggak salah lebih kurang ya. Jadi yang mengikuti itu hampir 23 orang. Cuman kalau untuk yang sudah saya publish ke panggung itu sudah hampir 7 atau 8 orang. Oke. Dengan catatan memang ini pantas bibit-bibit ya. Dan ada beberapa perwakilan wilayah Ogan Ilir sudah masuk ke tingkat nasional. Artinya dari sini kita bisa melihat antusias dari masyarakat, terus juga dari adik-adik kita pemuda-pemudi di situ memang saat ini memang berkembang secara pesat dan tidak hanya di wilayah Ogan Ilir ya, tapi di kabupaten juga yang lainnya. Dan artinya di sini memang untuk di Kabupaten Ogan Ilir Ideal Talent Management ini sudah mewadahi ya. Sudah. Banyak talenta di situ. Oke, ini tadi berbicara mengenai bagaimana menjadi seorang MC dan juga tadi penyanyi. Kita pengen tahu dari porsi atau versinya Bang Aidil menjadi seorang MC yang profesional itu seperti apa tuh? Menjadi MC profesional apa yang sudah saya sampaikan tidaklah mudah. Artinya profesional kita harus bisa menguasai panggung. Oke, dalam artian bagaimana tuh menguasai panggungnya? Menguasai panggung yang pertama adalah percaya diri, ya bisa membaur dan bisa membaca situasi dan kondisi. Kemudian ilmu, karena memang ilmu seorang MC
gampang-gampang susah ya. Oke, Tapi yang gampangnya dulu yang mana tuh? yang gampangnya mungkin kalau untuk menyebutkan mungkin untuk memanggilkan nama-nama orang untuk menyanyi. Oke, kayak present ya, Iya. kalau kita bahasanya gitu. Ya, tapi kalau untuk yang lebih susahnya gimana sih kita mengemas sebuah acara itu biar lebih hidup dan juga lebih dilihat lebih bagus gitu ya. Jadi memang penempatan kalimat-kalimatnya, kemudian juga Kosakata ya? kosakatanya, kemudian juga bagaimana cara kita untuk mencuri perhatian dari masyarakat. Karena memang kalau untuk sebagai MC memang tidaklah mudah. Karena memang butuh percaya diri, itu yang paling penting. Iya, baik. Dan kebetulan saya juga sering terjun ya. Kemarin saya terakhir di ulang tahun Palembang itu kebetulan menjadi MC-nya juga di situ. Dan memang berbeda sekali auranya ketika di atas panggung biasa sampai kita di atas panggung yang megah, itu ada perbedaan di situ. Nah, tapi kalau Bang Idil untuk apa nih? Perbedaan panggung itu berimpact nggak pada penampilannya gitu? Sangat. Sangat. Jadi karena kita memang punya panggung kecil, artinya memang bukan yang besar misalkan ya. Acara seremonial yang lebih besar juga. Kalau untuk dari sisi komponen kita termasuk mungkin dari busana dan kostum, berarti menyesuaikan dengan panggung. Atau juga dengan acara-acara yang seremonial yang lebih resmi, berarti kita juga harus bisa menyesuaikan. Jadi yang paling penting adalah bisa membaca posisi kita MC-nya seperti apa MC pesta atau MC ulang tahun, kemudian juga apa yang sebut Bung Ilham tadi, yang MC yang ke acara yang lebih besar, misalkan ulang tahun Palembang. Jadi memang pembawaannya tuh memang berbeda. Panggung A ke panggung B itu pasti beda suasananya juga gitu ya. Tinggalnya mengelola sehingga tidak nervous dan juga sesuai dengan temanya begitu ya. Tapi kalau kita ke Mbak Ana, menjadi seorang penyanyi yang baik itu juga seperti apa tuh? Aku rasa kan antara MC sama penyanyi itu sebenarnya nggak jauh beda ya. Ada kaitannya Sama-sama juga ya. ingin menghibur kan. Nah, jadi kalau penyanyi itu ya semua ada yang saling mendukung. Jadi gimana bisa berdialog dengan pemirsa gitu kan, penonton, menghidupkan suasana panggung gitu kan. Nah itulah. Nah yang menjadi kendala ya kadang-kadang dari musiknya gitu. Sering nadanya tuh kayak nggak cocok ya. Iya. Biasanya kalau sebelum nyanyi atau sebelum performs itu kayak ada interaksi apa tuh sama pemain musik? Ya kita paling tanya kira-kira kalau nih kadang-kadang kan kita pas nyanyi itu tiba-tiba kayaknya banyak larinya ke pop nih. Berarti mereka itu dangdutnya hanya beberapa gitu kan yang bisa di ini. Jadi terpaksa kita nyuruh asisten gitu bilang kira-kira lagu dangdut apa yang mereka kuasain. Biar nanti waktu perform balance gitu. Iya, jadi tampilannya pas ya begitu ya. Dan pernah ada pengalaman apa tuh yang tertantang sekali begitu ketika manggung? Tiba-tiba pemain musiknya nggak bisa nih musik itu. Pernah. Ada ya? Jadi aku udah bilang dari tadi bahwasannya aku sempat vakum 16 tahun. Waduh lumayan lama ya. Jadi setelah kemarin diperbantu kan di acara kampanye, waktu itu di sebuah daerah lah gitu. Jadi pas waktu aku itu mau nyanyi, dia bilang bisa gitu. Ternyata kacau pas waktu dari intro aja udah kacau gitu kan. Tapi ya namanya kita penyanyi harus bisa menyesuaikan. Tetap kan ya. Harus gimana caranya kita harus menguasain dan bisa cari trik biar penonton juga nggak kecewa. Nah ini gitu. Sebagai edukasi juga buat pendengar kita, triknya seperti apa nih Mbak Anda biasa lakukan supaya kesalahan di atas panggung itu tidak menampak kepada penikmat kita atau penonton kita itu. Ya misalkan nih tiba-tiba yang pemainnya ini lupa nada nih. Tiba-tiba dia kita langsung interaksi sama penonton, ajak penonton ngobrol apa kayak gitu segala macam. Ada improvisasi ya. Iya, gitu. Kita lakukan di situ luar biasa nih. Kalau Bang Aidil bagaimana tuh ketika ada trouble di atas pentas atau di atas stage, biasanya tuh untuk membuat situasi tetap menjadi riuh. Kalau tadi Mbak Ada menyampaikan bahwa interaksi dengan penonton dan juga ada sedikit improv kata-kata di situ. Kalau Bang Aidil bagaimana? Kalau menjadi MC sebenarnya saya termasuk orang yang juga pernah mengalami suka dan duka ya atas panggung. Apalagi yang memang baru-baru ini juga saya mengalami sesuatu yang di
di luar nalar kita ya. Jadi Di luar dugaan ya. di luar dugaan. Jadi pas kita nge-MC kita sudah stay di sana, sudah siap, sudah dengan segala persiapan yang sangat matang. Pas kita sudah manggung, jadi baru beberapa kali pemanggilan kayak yang terhormat kepada gitu ya. Untuk sound systemnya mati. Oh gitu. Jadi di situ memang kalau menjadi MC yang profesional kita harus bisa membawa situasi supaya jangan sampai dengan adanya gagal dari sound system membuat yang penonton atau juga yang undangan tuh ngerasa aduh kita lari semua deh dari acara ini. Jadi saya tetap stay di situ, tetap tidak menggunakan mikrofon karena mati, tapi dengan lisan saya secara langsung ya. Jadi biar acaranya biar bisa berjalan dengan lancar sembari mereka memperbaiki alat-alat dan juga sound system yang ada di belakang. Oke, jadi itu ya kita harus siap dengan tracknya gitu. Benar. Artinya mental kita di atas panggung itu sudah kita harus siapkan juga. Mental yang seperti apa nih untuk menjadi seorang entertainer ya gitu ya. Seperti apa biasanya tuh? Kalau yang ditanamkan sampai sekarang, mental yang harus saya tanamkan kepada diri saya secara pribadi, biasanya memang kebanyakan MC nervous ya di atas panggung. Oke. Saya lebih kepada melihat, ngerasa dan juga memandang bahwa tidak ada yang menonton saya sedikit pun atau satu pun. Oke. Saya merasa bahwa di tengah hadapan saya itu tidak ada yang nonton saya. betul. Jadi saya ngelihat Anggap seperti seperti belajar di depan cermin, tapi dengan catatan kita jangan melakukan kesalahan. Oke. Itu yang pertama. Kemudian juga seperti stretching ya, pemanasan Oh, tetap ya ada ya? ala-ala ada lah ya. Ya seperti itu. Dan kemudian ya pokoknya berpikir optimis dan dengan bismillah insya Allah apa yang kita lakukan hari ini bisa bermakna. Oke, baik. Nah, kalau Mbak Ana bagaimana tuh untuk mengenai mental sebagai seorang penyanyi tuh? Yang pasti mental itu kita harus awali dengan kata bismillah ya. Jadi apapun itu sudah harus kita persiapkan dari awal. Belum maksudnya awal itu bagaimana kita mau jadi penyanyi itu harus siap dari awal berkarir gitu. Ya. Apapun segala resikonya kita siapkan gitu. Jadi kalau untuk mental ya mungkin mentalnya udah seperti Kuat baja ya. Tahan banting kok ya. Apalagi kan waktu itu stay di Jakarta, bukan main penyanyi-penyanyi di sana kan. Jadi persaingan itu ya benar-benar kita harus mempersiapkan mental kita seperti baja gitu. Jadi memang perlu sekali ya kekuatan perlu mental banget. dan persiapan mental juga di situ. Dan untuk teknik ber-MC lagi nih, mungkin pendengar kita juga ada yang pengen belajar terjun ke dunia MC. Untuk hal dasarnya dulu, dimulai dari seperti apa nih Bang Aidil? Kalau dari mulai dasar, yang pertama kita punya vokal dulu ya. Jadi punya vokal, jadi bisa kita kemas. Artinya belajar dulu artikulasi, kemudian juga belajar bagaimana menjadi seorang MC itu dengan percaya diri, apa yang disebutkan tadi kan. Kemudian pokoknya kalau untuk menjadi MC itu jangan malu untuk bertanya dan jangan malu untuk menggali informasi dan pengetahuan. Oke, itu ya. Tapi kalau mengenai perbedaan antara siaran di radio dengan MC di atas panggung tuh apa? Sangat bertolak belakang, artinya sangat berbeda ya. Kalau kita sebagai announcer penyiar radio, kita didengar sama khalayak pendengar yang dimanapun berada, termasuk yang di rumah, mungkin dari tempat-tempat yang lain. Kadang kita cuman sendiri atau berdua, ya. Tapi kalau untuk di luar nge-MC itu artinya banyak sekali ketemu sama orang-orang, yang mungkin lapisan atas menengah. Itu secara suasana ya. Tapi kalau dari bagaimana kita menyampaikan kata per katanya bagaimana tuh? Kalau menyampaikan kata per kata di radio dulu tuh, mungkin di seperti radio. apa tuh kalau di radio saya lebih kepada lebih santai ya. Kalau menyampaikan informasi terus menyampaikan apapun pengetahuan kepada pendengar. Tapi dengan catatan memang kita juga harus mengedepankan sesuatu yang memang informasi yang baik. Itu yang pertama. Tapi kalau untuk yang di atas pentas, iya mungkin. Di atas pentas. Kalau tadi di radio lebih santai. Lebih santai.
Tapi kalau di atas pentas karena memang acaranya banyak, terlalu acara resmi, jadi memang harus benar-benar yang boleh santai, cuman terarah gitu. Bagaimana tuh santai terarah tuh ya, Iya, seperti apa tuh? lebih santai, artinya kita nggak boleh nervous, ya, nggak boleh nervous. Kalau di radio, nervousnya kan walaupun kita Tapi tetap kelihatan juga iya di radio. kelihatan. Apalagi kalau kita menjadi penyiar radio kan kebanyakan ya, tapi ada sebagian itu terbawa perasaan ya. Oke. Iya, tapi kalau Artinya dia belum profesional dong Iya, kalau kerja bener. tapi baper begitu itu iya harus dihilangkan. Dihilangkan. Karena ketika kita sudah duduk di depan mikrofon, Harus tetap problematika profesional. bagaimanapun permasalahan kita tidak boleh Iya. terbawa di situ. Kalau Mas Aidil enggak, saya ya? harus profesional apapun, misalkan kita lagi sedih ataupun lagi apalah pokoknya ya. Itu. Kita harus kelihatan profesional, artinya kita bisa menghibur, tetap bahagia. Dan kalau untuk di luar kayaknya santai cuma kata Bung Ilham ya. Tadi santainya itu lebih kepada yang terarah kayak gitu. Itu ya. Tapi kalau pengalaman saya lagi ya, saya kalau acara musik itu malah justru lebih teriak. Betul. Iya. Apalagi di lapangan Ya, luas. karena saya memang kalau untuk musik memang kita jarang ya Mbak Ana ya. Karena memang kita di situ saya sebenarnya kalau untuk MC memang acara pesta-pesta. Sebenarnya enggak mesti acara Iya. musik aja sih. Kalau kita di lapangan luas atau di tempat terbuka itu karena banyak sekali suara-suara lainnya ya. suara Kita lainnya. tugas sebagai seorang MC itu harus punya power suara yang pas Betul. gitu. Jadi walaupun tidak terlalu lantang, tapi setidaknya suara kita tuh sampai Harus, kepada semua halayak yang datang ke situ ya. Iya. Oke. Kalau Mbak Ana kembali nih, kalau ketika lagi nyanyi dangdut nih, lagi mentas ya di situ, biasanya untuk persiapan mungkin kali ya. Kalau tadi MC di outdoor itu harus punya power suara, kalau penyanyi bagaimana tuh ketika off air atau manggung di luar? Kalau manggung di luar ya pastinya harus mempersiapkan semuanya juga, power, Iya. stamina, gitu, semua harus dipersiapkan dari awal. Tapi kalau menurut aku mungkin ya. bertolak belakang juga ya antara penyanyi dengan penyiar, di sini ada bertolak belakangnya. Kalau penyiar itu atau MC itu kan dengan segala acara. Entah itu pakai musik, entah nggak pakai musik. Kalau penyanyi kan pastinya ada musik kan, gitu kan. Jadi kalau buat aku untuk antara kita off air dan yang ini, kalau aku lebih santainya itu malah seperti kita gini gitu. Di studio ya. Karena aku pikir bebanku agak sedikit berkurang karena antara beberapa aja kan. Sementara untuk di off Di air atas panggung. itu di atas panggung itu malah ratusan malah ribuan orang yang harus kita hadapi. Dan di situ mentalnya yang harus kita Harus siap benar-benar persiapkan gitu. Dan biasanya tuh kita kalau belum naik panggung bawaannya dakdikduk. Tapi ketika sudah di atas panggung, Iya. malah justru nyaman sekali gitu. Jadi ada satu ilmu yang dari bapakku. Ini apa tuh? Bagaimana? Jadi kebetulan bapakku itu Seniman juga ya? Seniman juga. Jadi pada saat kita perform itu, benar kata Mas Aidil tadi, kita kan selalu belajar dari kaca, dari cermin. Jadi pada saat aku perform di atas pentas, aku disuruh bapak dulu pandang 4 penjuru, gitu. Pandang 4 penjuru. Terus anggap semua penonton itu seperti patung. Oke. Ah. Untuk menguatkan mental kita Untuk tadi ya. menguatkan, itulah ilmu yang sampai sekarang aku bawa dan alhamdulillah sampai saat ini nggak ada nervous. Oh itu. Ini salah satu tipsnya juga nih. Tips buat penyanyi-penyanyi Yang lain. sudah dibagikan oleh Mbak Ana ya. Tapi kalau Bang Aidil bagaimana tuh untuk menghilangkan nervous di atas panggung tuh apa? Mbak Cutas beda. Beda ya. Kalau sama seperti Mbak Ana ya, kiatnya yang pertama mungkin untuk menghilangkan nervous. Tadi kan sudah saya sampaikan, pertama Iya. itu harus pemanasan dulu. tetap Kalau ya. ala saya ya, Adalah kalau cek setengah jam ya main-main ya. acaranya sudah selesai loh. Kalau cowok kan enak pemanasannya. Kalau cewek gimana mau Iya, pemanasan? Make up dulu. Iya, make up dulu ya. Jadi pemanasan dulu. Pemanasnya seperti apa nih pemanasannya tuh? Kayak apa tuh? Pemanasannya seperti Penggerakan di bagian mana? pergerakan, dari tangan ya. Oh, tangan ada kaitannya Iya, juga ya? Iya, karena memang kita kan kita punya organ tubuh yang memang harus kita lihat. Iya. Karena memang di sini saya kalau nervous gimana ya? Jangan sampai kita terucap misalkan
kita lagi manggung atau lagi nge-MC. Jadi Kita bisa dengan gaya iya. tubuh juga ya. Gestur ya. Kemudian ya dengan pokoknya optimis deh apa yang kita lakukan hari ini. Enggak, ke pemanasannya dulu mungkin. Kalau optimisnya itu Pemanasan. pasti ya. Iya, pemanasan. Tadi tangan satu dulu tuh. Terus tangan. untuk ke vokalnya bagaimana tuh? Kalau untuk vokal ya memang dilatih dulu nih sebelum misalkan beberapa menit atau beberapa jam acara. Jadi memang huruf vokal dulu ya. Kalau biasanya orang-orang juga kalau sudah ngerasa dia hebat, jadi dari hal kecil pun dia lupa. Nah itu kesalahannya itu. Iya, Kalau kita tapi udah kalau ngerasa kayak udah hebat, udah Iya, bisa, itu bener. malah justru akan membunuh kita gitu. Jadi sehebat apapun ya ketika kita di panggung, kalau kita punya ujian, kalau kita tidak bisa menyikapi dengan baik, yang pasti masih dengan catatan gagal. Oke, jadi tetap fokusnya tuh kalau pemanasan tadi tetap tangan Tetap dulu ya. tangan dulu, kemudian tarik nafas dulu. Oh, tahan nafas dulu. Seperti itu ya. Jadi pokoknya dan dalam hati memang selalu. Ini kita sharing ya. Kalau saya pribadi fokusnya itu kepada A, I, U, E, O, Iya, A, I, benar, U, huruf E, O. Saya vokal. lebih ke situ untuk Iya. bagaimana karena kan kita MC itu modal pertama sekali itu suara dan juga artikulasi dan juga pengucapan kita. Kalau saya pribadi lebih ke itu sih olahraga mulut A, I, U, E, O, A, I, U, E, O sebanyak mungkin. Dan untuk hal lain itu mengikuti sih kalau dari pandangan saya. Tapi kalau Mbak Ana mungkin punya pandangan lain juga tuh. Kalau aku sih lihat temanya dulu, lagu apa yang harus aku bawain. Iya. Jadi dalam setiap lagu itu kan aku pelajarin. Jadi pelajarin gimana ini mau ke arah mana nih lagunya. Jadi harus kita bagaimana caranya kita masuk ruh kita masuk ke dalam lagu tersebut. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi. Tapi saya pengen Bang Aidil dengan gaya announcernya lagi siaran seakan-akan di sini untuk menyampaikan kepada pendengar kita bahwasanya jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi. Oke, silakan. 3, 2, 1. Dan buat dulur-dulur dan juga buat Mang Cek Bicek dimanapun berada, tetap di RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM. Dan sebentar lagi kita akan kembali mengudara di harapan Anda. Oke, kita iklan dulu. Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudi. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Tiap hari Bung Ilham. Setelah ini Iya. kamu lanjut studi Ayah S3 kamu selalu ya. bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku. Tapi bagus ya, terang. Ayah sudah Tempat aku belikan juga kamu terang, laptop, Pro 4. mobil. Ayah juga dan selalu lain-lain. memberikan Sangat apa terang. yang Kak Rudi Atas perlu nama dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender. Bagai bencana. Siapa lagi nyanyi itu? Loh, Cek Gaya. Oh, bagus suaranya. Nah, Cek Gaya. Nah, Ilham, Pak Ilham, masuk. Oh ya, aku dengar ke suara Cek Gaya nih. Manu Ringke itu. nih ya, bagus nih ya. Ya, biasa. Ngapa Cek Gaya ada ikut bayar lomba yang akan diadakan oleh Radio Republik Indonesia Palembang, Cek? Lomba apa, Ham? Nah, KG di tanggal 4 September, Iya. jam 8 sampai dengan selesai, Iya. ini ada lomba nyanyi lagu dangdut. Lomba nyanyi lagu dangdut. Persyaratannya gampang nih, Cek. Apa Pak syaratnya, Ham? Ya, wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun. Oke. Dan juga membawakan satu lagu dangdut klasik atau dangdut asli. Cak dangdut cek kayak tadi ya? Ya, itu pasti ya. Dan juga yang paling penting, pendaftarannya gratis, Cek. Oh, pendaftaran gratis. Dan ini bakal memperebutkan juara 1, 2, 3 dan juga lagi ada juara favoritnya juga, Cek. Favorit juga ada.
Dapat hadiahnya apa Bay Ham? Kage kalau cek agak pengen tahu, makanya daftar cek. Oh iya. Terus ada sangat lain enggak? Tadi katanya sudah mau ke sekolah lagu, ini nyiap ke -1 juga artinya. Iya, Musiknya. ada musik -1-nya juga kage cek gaya tinggal download by di HP cek gaya. Jadi pada saat tampil kage cek gaya sudah siap. Oh ya Allah. Nah, untuk pendaftaran tuh mulai kapan Ham? Pendaftarannya sudah dibuka mulai dari tanggal 1 Juli 2025 sampai kage ditutup di 31 Agustus 2025. Nah, kalau misalnya nak pengen lebih tahu tentunya tentang lomba ini tadi Ham, kira-kira di nomor berapa lah bisa kontak? Cek gaya catat nomor ini ya. Boleh. Di 0878 9957 9751. Ulang lagi Ham. Di 0878 9957 9751. Dan ingat cek, Iya. kalau pendaftarannya sudah banyak ini bakal ditutup karena pesertanya terbatas. Wah, kalau mau Eden begancang, payu Ham. Kita daftar sama-sama, yuk, payu. Ikuti kegiatan RRI Fest 2025 Semarak Dangdut Competition RRI 2025 Kamis 4 September 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Persyaratan pendaftaran: pria dan wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun membawakan satu buah lagu dangdut asli atau dangdut klasik, menyiapkan file -1 yang sudah di-download di handphone Anda. Memperebutkan hadiah juara 1, 2, dan 3 serta favorit, trofi, dan sertifikat juara, serta hadiah menarik lainnya. Pendaftaran dimulai dari 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan langsung di 0878 9957 9751 bersama C. Ilham. Ikuti segera, peserta terbatas. Nah, C. Ilham, Cik Gaya nak bergancang nak daftar. Ayo, aku juga Bayu, daftar. bayu, kalau mak itu. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, masuk lagi ya, Pak. Banyak sekali generasi muda yang bahkan dengan usia Gen Z ini sudah sangat menguasai sekali musik dangdut ya. Melihat seperti itu, bagaimana nih pandangan Mbak Ana dengan banyaknya generasi muda yang saat ini banyak yang menyukai dangdut? Ya satu sangat bersyukur dan ikut bangga, yang mana pada dulu kan dangdut itu dicemooh ya. Iya, identik seperti itu ya. Dibilang apalah gitu lah gitu. Sekarang dengan adanya Ajang-ajang itu ya. ajang-ajang itu, jadi dangdut itu bukan hanya disukain oleh kalangan yang udah berumur, tapi anak-anak muda bahkan anak kecil pun Udah tahu dangdut. udah tahu dangdut gitu. Jadi artinya ada perkembangan yang luar biasa Luar ya. biasa banget. Dan sebagai pecinta dangdut, Mbak Ana paling suka tuh lagu dangdut yang mana tuh? Klasik atau kontemporer atau yang seperti apa tuh? Kalau saya itu jiwanya sebetulnya lagu yang ngebeat ya. Ngebeat. Tapi pada saat era saya rekaman dulu, itu zaman-zamannya Mbak Evita Mala, lagu Selamat Malam. Oh, klasik ya. Jadi lagu saya itu dipilih sama pencipta saya Haji Ukat S itu, timbrenya ke Evita Mala. Oke, dan kalau Mbak Ana udah pernah rekaman atau mengeluarkan album gitu? Udah. Salam Sayang dan Balada Sungai Musi. Oh, itu di situ ya. Oke. Dan itu genrenya tetap dangdut. Dangdut. Dari situlah perjalanan untuk berkarir ke Jakarta, dan di sana juga dari kita penyanyi, terus kita ngisi salah satu televisi lah katakanlah gitu kan. Dari sana saya ketemu juga dengan beberapa produser, akhirnya ditawarin sinetron laga. Oke, jadi pernah kiprahnya kemana aja nih Mbak Ana supaya ini menjadi motivasi semangat juga untuk mendengar kita ya. Suatu saat kita ditawarin, kita harus siap gitu. Seperti aku waktu itu ada di salah ngisi stasiun televisi di Jakarta.
dan ada ketemu sama salah satu produser ditawarin bisa fighting nggak gitu. Pada saat itu aku nggak bisa fighting. Mungkin nggak tahu ketertarikan mereka itu apa gitu kan. Akhirnya aku disuruh ikut pelatihan fighting dan dari sana dikasihlah peran-peran antagonis. Ikut berperan juga ya dalam sinetron Iya, itu ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi artinya memang dunia entertain itu kita nggak boleh fokus sama satu Nggak titik boleh, ya. nggak boleh. Begitu ada tawaran untuk menjadi talent A, Iya. B, C, kita harus ikuti. Jadi kalau bisa multi talent lah. Multi talent. Oke. Nah, kalau Bang Aidil termasuk yang disampaikan oleh Mbak Ana tadi nggak multi talent nggak itu? Iya, kalau untuk saya pribadi saat ini juga menyesuaikan. Kalau ada yang kepengen MC, jadi saya di situ bertugas sebagai MC. Oke. Tapi kalaupun mereka minta sebagai nyanyi, jadi kita Tetap nyanyi nyanyi ya? juga. Harus Kadang aku juga dipanggil tukang urut juga. Jadi tetap ya kawasannya itu atau ruang lingkupnya tuh di entertain begitu. Benar. Tapi kalau yang paling nyaman itu tetap MC ya. Di Untuk situ. jadi MC. Oke, baik. Dan kalau menjadi seorang announcer itu udah berapa tahun? Dimulai dari tahun 2006. 2006. 2006. Jadi untuk Palembang ini ada 5 radio. Kalau di Palembang 5 radio? Iya. Radio apa aja tuh? Radio Musi 96,7 FM. Kemudian Radio Sriwijaya. Oke. Kemudian juga Radio Eljon. Dan di radio apalagi ya? 3 ya. Ada lagi 2 radio. Tapi radio apa ya, duanya sempat lupa ya. Tapi untuk yang di OI itu Radio Indralaya FM, sama saat ini masih di Saka Radio. Saga Radio itu radio yang ada di OI ya. Iya. Oke, baik. Dan artinya memang sudah kiprahnya kemana-mana tuh ya. Dan untuk ke Aidil Tian Manajemen ini targetnya nanti akan kemana tuh untuk perjalanannya tuh? Ya perjalanannya untuk kedepannya ini punya rencana yang Dalam waktu dekat ya? Ya mudah-mudahan terrealisasi. Jadi kita nih punya organisasi juga yang lain. Apa tuh? Iya. Tetap di entertain juga ya? Iya tetap di organisasinya? entertain. Jadi memang kalau untuk silaturahmi tapi enggak menyeluruh ya sesama MC dan penyanyi. Ada beberapa penyanyi dan juga beberapa MC yang saat ini juga kita suka silaturahmi. Ya buat perkumpulan di situ ya, kayak buat arisan-arisan gitu ya. Kemudian juga saat ini kita mau mencapai target membuat program acara dari Haji Bung Roma Irama. Siapa tahu nanti Bu Ilham diajak. Oh boleh. Iya. Itu acara seperti apa tuh? Acaranya itu acara Porsa. Jadi fans Roma Irama. Kebetulan kemarin Porsa sudah siaran Iya. sama saya juga tuh. Iya. Oh iya. Salah satu ketuanya juga Kenal. dengan Pak Ustadz itu ya. Mas Saipudin ya. Ada yang provinsi, ada yang kota. Oh iya benar, Mang Saipudin. ada 2 dari ya. Kepala Diklat Kementerian Agama ya. Jadi nanti kita dalam waktu dekat memang untuk Porsa sudah 2 tahun ini dimenangkan dari Sumatera Selatan. Mei itu ya. Iya Mei. Pertama Siska dulu. Siska awalnya. Jadi awal mulanya yang ini kan Porsa nih yang 3 mau ke 4 ini. Kemarin keterlibatan Aidil Tian Manajemen juga ada di situ. Kemarin belum. Belum ya? Kemarin belum. Oh ini baru yang selanjutnya Jadi nanti. jadi Porsa ini tahun ini yang keempat. Yang pertama kita nggak ikut. Oke. Kebetulan yang waktu zaman Mei itu teman-teman semua sih yang jadi ininya. Ya, nah itu diadakannya lokasinya di rumah kita. Oh di situ. Waktu yang Mei. Mei Siska gitu. Yang Siska pertama Artinya kenal dong sama Mbak Ainun. Hendra. Iya tahu. Tahu ya. Ini lagi nonton nih. Oh gitu. Halo. Ini ketemu lagi ternyata Palembang kecil ya. Iya. Jadi kebetulan ketuanya Porsa Sumatera Selatan itu mempercayakan sama suami gitu kan, sama termasuk aku lah gitu untuk menyelenggarakan Porsa itu. Kebetulan kita juga di RRI nanti ada ajang dangdut juga. Gitu. Siapa tahu bisa nanti kolaborasi juga ya. Jadi memang Bung Ilham nanti rencananya bulan 10 Oktober nanti memang kita akan mengadakan Porsa dan untuk di Palembang atau di OI? Di OI. Oh, di OI ya. Karena 2 tahun kemarin di Palembang terus dan akan kita
alihkan ke OI dulu. Ke OI juga. Karena di OI kayaknya arah-arah sana tuh lebih banyak bibit-bibit yang lebih ini ya. Gitu. Melihat potensi di situ Iya, juga ya. betul. Oke, baik. Itu salah satu program yang nantinya akan dilakukan ya. Ini membawa nama Ideal Tian Management atau juga dari Mbak Ananya Mbak juga Ana nih? juga. Kalau Mbak Ana ini basicnya ada manajemen juga nggak? Nggak ada sih, Nggak saya ada ya? freelance aja gini aja. Tapi ketika ada yang ngajak kolaborasi, ketika ada oke. yang minta di kolaborasi ya kita apapun itu kita bantu ya sebisa mungkin kita bantu. Oke, baik. Dan kembali untuk siapa nih yang bisa bergabung untuk menjadi bagian dari Ideal Tian Management ini seperti apa tuh? Kalau untuk menjadi bagian dari Ideal Tian Management sebenarnya memang yang pertama yang punya talent ya. Artinya memang Ada kemauan untuk di bidang belajar seni ya. di bidang seni, kemudian memang dia punya kemauan untuk belajar sebagai MC dan Fokusnya ke MC aja. ke MC itu yang pertama ya. Tapi di Ideal Tian Management juga kita tidak hanya MC saja, Mbak Ana juga saat ini juga mencari bibit-bibit yang memang benar-benar untuk menjadikan mereka lebih dipertimbangkan lagi ya Mbak Ana ya di dunia musik. Artinya Mbak Ana ini tidak hanya sendiri saat ini, tapi adik-adik atau anak-anak didiknya juga banyak. Termasuk mereka mengemas sebelum menjadi bintang si Mei Mei. Artinya mereka juga persiapannya sangat matang sekali sampai ke tingkat nasional. Ini tak terlepas dari bantuan sang suami juga. Kemudian Siska juga alhamdulillah dibantu dengan sekuat mungkin dan juga banyak sekali hal-hal yang dibantu. Kemudian juga saat ini beliau ini juga kalau nanti Porsa ini dilaksanakan di bulan 10 juga menjadi tim yang solid. Kemudian Bung Salman suaminya juga. Kemudian dari sisi-sisi ada tim-tim yang lain, kami juga yang mengerahkan untuk Pemkab dan juga insya Allah akan berkolaborasi juga dengan wali kota dan juga Bapak Gubernur. Ya karena memang kemarin kita sudah mengisi acara Hari Kebaya Nasional ya Mbak Ana ya. Sempat berbincang juga dengan tim dari Pemprov untuk membantu. Mudah-mudahan nanti Bung Ilham juga bisa kita ajak dan juga dengan bisa sangat siap ya. Dan mudah-mudahan juga nanti dengan hadirnya kita dan juga rencana kita sudah klop 100% bisa menjadikan RR ini sebagai jembatan untuk pasang iklan. Luar Benar nggak, biasa Mbak? sekali ya. Bisa saling sinergi di Iya, situ ya. harus. Tapi kalau kembali di Ideal Tian Management ini untuk kolaborasinya pernah dengan pihak mana aja tuh? Kalau pihak-pihak yang berkolaborasi yang pertama kita ini kebanyakan dari Sohibul Hajat ya. Sohibul Hajat yang mengundang artis seperti Eri Susan itu sudah dilakukan di Ogan Ilir di Tanjung Batu melalui Ideal itu. Iya. Kemudian di salah satu objek wisata Tanjung Batu, kemudian juga pernah di Banyuasin Expo, pernah menghadirkan Wali Band sama Ikke Nurjana. Dan kemudian juga Cucu Cahyati, penyanyi senior yang saat ini tengah melintang terus di Palembang, hampir setiap bulan, setiap minggu. Penukal. Itu kalau udah ngejob ya, udah ngejob yang utamanya di baru. situ. Karena memang di sini kalau di Palembang ini banyak ya hiburan-hiburan kafe-kafe yang memang hanya dijadikan tempat singgah, tapi juga di situ kita bisa ketemu sama fans-fans. Di situ ya. Iya. Dan banyak sih untuk kampanye-kampanye juga. Cuman kalau kampanye-kampanye memang ada artis besar dan memang ada artis-artis baru. Jadi termasuk Mbak Ana ini juga sering sekali ikut-ikut kampanye dan juga suka kolaborasi sama artis-artis nasional. Oh begitu. Kalau Mbak Ana pernah duet bareng siapa aja tuh nama-nama besar di ibu kota? Kalau di ibu kota aku pernah sama Umi Elvi pernah gitu. Banyak lah pokoknya sama Eri Susan pernah, Bunda Dorce juga pernah gitu. Kalau Bang Haji sih sempat nggak duet sih, tapi kalau satu panggung, tapi aku nggak langsung ikut sepanggung nyanyi enggak gitu. Tapi kalau udah bertatap muka langsung udah. Jadi pengalaman tuh memang udah banyak sekali ya sejauh ini ya. Oke baik. Nah ini kita udah ada di penghujung perjumpaan, mungkin apa nih harapan ke depan masing-masing, baik itu dari dulu.
Siapa dulu nih, Ana dulu? Dari Mbak Ana dulu mungkin silakan. Harapan aku ke depan ya tentunya sebagai penyanyi dangdut pengennya dangdut terus berkembang dan untuk penyanyi-penyanyinya harus terus berusaha dan selalu semangat untuk mengikuti ajang-ajang yang udah diadakan untuk saat ini gitu. Pokoknya kepengennya dangdut harus selalu berjaya. Nah itu. Dan masih akan mengeluarkan single juga nih Mbak Ana. Doakan aja ya. Kalau iya kalau untuk saat ini belum. Tapi nggak tahu kalau ke depan ya. Kedepannya tiba-tiba ada tawaran tetap ya Iya, akan kembali lagi comeback untuk di dapur rekaman gitu ya. Insya Allah. Oke. Dan ada tambahan lagi mungkin? Ya kalau istilahnya tambahan apa ya? Kepengennya itu yang generasi seterusnya aja yang ini. Kalau semakin saya berkembang. pengennya hanya memantau Itu. aja. Karena udah puas ya. Iya. Di panggung tuh udah berapa tahun tuh tadi? Kalau di panggung aku memang dari kecil gitu. Karena memang dari papa kan kita ini jadi udah semua pokoknya nyanyi, sinetron, fashion show gitu Oke. kan, apa-apa segala macam. Udah dicoba semua ya. Oke baik. Dan kalau dari Mas Aidil apa tuh harapan untuk ATM Manajemen dan juga untuk sepak terjangnya di dunia per-MC-an ini mau seperti apa tuh? Harapannya ke depan ya sama seperti Bung Ilham dan juga Mbak Ana, mudah-mudahan kita semakin sukses, Iya. semakin banyak rezekinya, tidak hanya kepada kita tapi juga kepada seluruh pendengar. Kemudian juga untuk yang ke depan ini lebih memaksimalkan lagi untuk job-job ya. Jadi ruang kita juga harus melobi-lobi ya biar dapat banyak job. Artinya kalau mau pakai artis ibu kota atau juga butuh MC seperti Bung Ilham atau Mbak Ana dan juga ingin belajar, boleh nanti hubungi kita ya di media sosial kita. Oh iya boleh, di mana tuh media Ya, sosialnya? kalau butuh artis ibu kota atau juga butuh artis lokal dan juga MC dan juga seperti Mbak Ana, boleh kunjungi di Facebook saya. Nama Facebook saya Aidil Cakra Habibi. Kemudian juga Facebook satunya Aidil Fitri atau juga di Instagram aja di juga. Aidil Etian. Dan pokoknya bisa, insya Allah bisa semua seluruh artis. Oke, jadi nanti akan direspon ya. Iya, direspon. Ketika ada yang menghubungi di situ. Oke, baik. Dan terima kasih sekali lagi, waktunya luar biasa sekali ya. Kayaknya kurang waktu ya untuk obrolan ini, masih panjang ya sebenarnya yang pengen kita sampaikan, tapi waktu yang akan memisahkan kita karena saat ini sudah 54 menit melangkah dari jam 9 pagi. Mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolkan ini akan ada hal yang bermanfaat untuk pendengar kita. Pokoknya kita doakan selalu buat Aidil Tian Manajemen ini akan semakin sukses. Amin. Makin berkibar dan juga begitu pun untuk Mbak Ana ya. Amin. Kita menantikan juga lagu-lagunya. Iya. supaya bisa hadir di Pro 4 juga pastinya ya. Oke, dan Macam Bice terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak obrolan kami bersama dengan Aidil Tian Manajemen, dan kita berpisah dukin sekaligus akan menutup perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi edisi Rabu tanggal 23 Juli 2025 ya. Kulo Cilham yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo rombongan.